Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Bicara mengenai besarnya alam semesta, mari mulai dari bumi. Satu-satunya planet yang diketahui dapat dihuni oleh makhluk hidup ini memiliki jari-jari 6.378 km berdasarkan garis khatulistiwanya dan diameter sekitar 12.742 km. Angka tersebut membuat bumi menjadi planet terbesar di tata surya jika dibandingkan dengan asteroid Ceres yang memiliki ukuran sekitar 945 km. Planet Pluto 1188 km, 3.500 km. Namun sayangnya angka tersebut tidak cukup untuk membuat bumi menjadi planet terbesar di tata surya. Adalah Jupiter yang menyandang status tersebut dengan diameter 142.984 km. Jika Jupiter tampak sudah cukup besar, mari menengok matahari. Pusat dari sistem tata surya ini memiliki diameter 1,392 juta kilometer. Sebagai perbandingan, lebih dari 1 juta bumi bisa dimasukkan ke dalam bintang tersebut. Matahari adalah bintang tipe G atau biasa disebut dengan golongan kurcaci kuning. Hal ini membuat masih banyak bintang-bintang lain dengan ukuran yang jauh lebih besar dari matahari. Sebagai perenungan, jangan coba kita pikirkan seberapa besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan melihat perbandingan bumi dengan alam semesta saja akan membuat kita takjub dan kemudian kita akan berpikir, dengan ukuran manusia dan bumi sekecil ini, lalu apa yang bisa disombongkan? Kita tidak bisa membayangkan betapa Allah Maha Besar. Bahkan Nabi Musa alaihi salam saja sampai pingsan ketika Allah baru mau menurunkan zatnya kepada Nabi Musa. Coba kita perhatikan urutan benda luar angkasa terkecil hingga terbesar. Asteroid Ceres 945 km, planet Pluto 1188 km, Bulan 3.500 km, Merkurius 5.000 km, Ganymede, bulan planet Jupiter 5.500 km, Mars 7.000 km, Venus 12.500 km, Bumi 13.000 km, planet Kepler 31.000 km, Neptunus 5.000 km, Uranus 51.000 km, Saturnus 123.000 km, bintang Red Dwarf 125.000 km, Jupiter 150.000 km, planet HD 100546b 900.000 km, matahari 1.400.000 km, Sirius A 2.500.000 km, bintang Orange Pollux 12.800.000 km, bintang Orient Arcturus 38 juta kilometer, bintang Orient Aldebaran 64 juta kilometer, bintang biru Rigel 90 juta kilometer, bintang biru Pistol Star 440 juta kilometer, bintang merah Antares 1.250 juta kilometer, bintang merah Betelgeuse 1.550 juta kilometer, bintang merah VY Canis Majoris 2 juta kilometer, bintang merah UY Scuti 2.500 juta kilometer. Bintang-bintang dan planet tadi berada dalam satu galaksi yang bernama Bima Sakti, di mana di galaksi inilah bumi berada. Di galaksi Bima Sakti sendiri ada jutaan bintang lainnya yang mungkin berukuran lebih besar daripada UY Scuti. Lihat dan perhatikan. Sekarang di mana posisi manusia di bumi? Apakah masih terlihat? Di galaksi Bima Sakti inilah matahari kita akan tetap menyala selama 200 juta tahun. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way sendiri memiliki luas sekitar 100.000 tahun cahaya yang diisi sekitar 200 hingga 400 miliar bintang.
Sedangkan galaksi terdekat dengan Bima Sakti adalah galaksi Andromeda berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Galaksi Andromeda itu akan bertabrakan dengan Bima Sakti dalam beberapa miliar tahun. Dan lebih menakjubkan lagi, ini adalah sebuah gambar yang menakjubkan. Dan yang Anda lihat seperti spinner ini penampakan 265.000 galaksi yang terdapat di alam semesta. Diambil dengan menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Gambar tersebut terlihat seperti mozaik yang tersusun dari ribuan gambar bagian dari survei mendalam para astronom. Tinjauan raksasa yang menjadi bagian rangkaian survei ini disebut sebagai Hubble Legacy Field. Pertama dari survei ini adalah Hubble Deep Field 1995, diikuti dengan Hubble Ultra Deep Field 2004 dan Hubble Extreme Deep Field 2012. Dan semakin jauh meninggalkan, maka kumpulan galaksi ini berada dalam satu wadah maharaksasa yang bernama Super Gugus Laniakea. Super Gugus Laniakea atau Super Gugus Lokal adalah super gugus yang diketahui merupakan tempat tinggal galaksi di mana rumah kita atau bumi berada, yaitu galaksi Bima Sakti dan ratusan ribu galaksi yang lainnya. Super gugus ini dipastikan keberadaannya pada September 2014 ketika sekelompok astronom yang diketuai R. Brent Trulli dari University of Hawaii dengan menciptakan cara baru menentukan super gugus, yaitu dengan mengukur kecepatan relatif galaksi-galaksi yang ada menggunakan Green Bank Telescope atau GBT dari National Science Foundation. Super gugus lokal baru ini menggantikan super gugus lokal sebelumnya, yaitu super gugus Virgo yang terbukti merupakan bagian kecil dari super gugus Laniakea. Laniakea sendiri berasal dari bahasa Hawaii yang berarti surga yang tak terukur. Apakah sudah cukup takjub dengan penampakan super gugus tersebut? Jangan buru-buru. Inilah suatu tempat maha agung di alam semesta yang bernama Cosmic Web atau jaringan kosmik. Cosmic Web adalah rumah dari super gugus yang saling terhubung dengan super gugus satu sama lain. Di atas Cosmic Web ada yang lebih besar lagi, yaitu radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis atau Cosmic Microwave Background Radiation, disingkat CMB. CMB pada dasarnya adalah sinyal yang bisa ditangkap di alam semesta ini. Berasal dari sisa energi setelah terjadinya Big Bang. Ketika alam semesta masih muda, di mana alam semesta ketika itu masih diselimuti oleh plasma hidrogen yang panas dan radiasi elektromagnetik. Setelah terjadi ledakan besar, perlahan alam semesta mendingin dan terbentuk molekul dan radiasi elektromagnetik, misalnya radiasi yang terus menyebar. Perluasan alam semesta membuat bentangan panjang gelombang radiasi seperti terlihat di gelombang microwave. Penemu CMB adalah ilmuwan Arno Penzias dan Robert Wilson yang masih digunakan oleh ilmuwan di zaman modern sekarang untuk pengamatan alam semesta saat ini. Salah satunya dari teleskop Planck milik ESA mampu memberi gambaran seperti apa bentuk alam semesta dahulu berdasarkan sinyal yang diterima pada teleskop. Inilah penampakan alam semesta. Di mana Anda sekarang? Masihkah kita semua bersombong diri? Masihkah terbayang bagaimana zat Allah yang Maha Agung? Itulah pemetaan terjauh yang pernah diteliti para ilmuwan, yaitu bentuk alam semesta di mana di dalamnya terdapat CMB, Cosmic Web, super gugus Laniakea, galaksi Bima Sakti, planet bumi, dan sepetak tanah di mana kita berpijak saat ini. Di luar alam semesta ini, apakah ada alam semesta yang lain dengan hukum alam yang berbeda? Belum ada yang meneliti sampai ke arah sana. Namun para ilmuwan yakin masih ada alam semesta lain di luar sana. Mereka menjuluki kumpulan alam semesta ini dengan julukan multiverse atau alam semesta majemuk. Multi semesta, multiversum atau jagat majemuk adalah hipotesis berupa kemungkinan adanya beberapa kumpulan alam semesta, termasuk alam semesta tempat kita tinggal. Bersama-sama alam semesta ini terdiri dari segala sesuatu yang ada.
keseluruhan ruang, waktu, materi, energi, dan hukum fisika serta konstanta yang menggambarkannya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.